Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran 3, yaitu tentang selamatkan makhluk hidup. Mari kita pelajari selengkapnya. Di pembelajaran ini ada 3 muatan yang akan kita pelajari, yaitu meliputi bahasa Indonesia, menentukan ide pokok paragraf, IPA yaitu tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, dan PJOK tentang gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Bagaimana materinya? Mari kita bahas bersama-sama. Menentukan ide pokok paragraf. Pada pembelajaran 1 kita sudah bahas tentang menentukan ide pokok paragraf. Ide pokok itu adalah gagasan pokok, gagasan utama yang menjadi inti sebuah cerita itu dikembangkan. Cara menentukannya yaitu menentukan kalimat utama terlebih dahulu. Kalimat utama bisa terletak di awal atau di akhir kalimat. Kemarin pada pembelajaran 1, di video pembelajaran 1 sudah kita bahas. Contoh ini yang ada di buku tema Tumbuhan Sumber Kehidupan. Ada 5 paragraf. Paragraf pertama, Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa, dan seterusnya. Pada paragraf pertama, kalimat utamanya itu adalah di kalimat pertama. Sehingga ide pokoknya adalah Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Jadi ide pokok bisa sama, bisa berbeda sedikit dengan kalimat utama kalimatnya. Selanjutnya yang ada di paragraf kedua, itu kalimat utamanya yang diberi tanda merah. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Yang ketiga, paragraf ketiga, itu kalimat utamanya juga yang diberi tanda merah. Yang keempat dan yang kelima juga sama. Karena yang kelima hanya sedikit paragrafnya dan itu hanya merupakan kalimat tanya, maka itu bisa dianggap sebagai kalimat utama semua karena hanya ada satu kalimat. Ide pokoknya bisa sama persis dengan kalimat utama, kalimatnya bisa lebih ringkas. Ya, itu tentang ide pokok. Contohnya yang kalimat terakhir, dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Berarti ide pokoknya adalah jenis tumbuhan yang terletak di dataran tinggi dan dataran rendah. Ya, itu tentang ide pokok. Bisa diulang lagi di video pembelajaran 1 juga ada. Selanjutnya yaitu tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif itu adalah perkembangbiakan yang tidak melalui perkawinan atau bisa menggunakan bagian tubuh tumbuhan itu sendiri. Vegetatif itu ada 2, ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami itu melalui bagian tubuh itu sendiri secara alami. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama adalah tunas. Contohnya pisang, tebu, bambu, nanas, dan lain-lain. Yang kedua ada tunas adventif. Contohnya cocor bebek atau tiba urip dan begonia. Umbi lapis. Contohnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay, tumbuhan bakung, dan tulip. Terus ada geragih atau stolon. Contohnya rumput teki, arbai, stroberi, dan pegagan. Terus yang kelima ada rizoma atau rimpang atau akar tinggal. Contohnya kunyit, jahe, lengkuas.
Terus yang keenam ada umbi batang. Contohnya kentang, ubi jalar, talas. Yang ketujuh ada spora. Contohnya lumut dan tumbuhan paku. Selanjutnya perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Yang buatan, yang pertama adalah cangkok. Contohnya mangga, rambutan. Cangkok itu kita bisa lakukan pada tumbuhan berkayu. Selanjutnya menggunakan stek batang. Singkong, mawar, sirih, ketela, dan pohon. Jadi batangnya kita potong lalu kita tancapkan. Nanti akan menjadi tumbuhan baru. Terus yang ketiga ada stek daun. Contohnya cocor bebek dan wijaya kusuma. Ini daunnya yang kita potong, terus kita tanam, maka akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Yang keempat ada merunduk. Contohnya alamanda, anyelir, stroberi, melati. Jadi bagian tumbuhan itu kita rundukkan, nanti diuruk tanah, akan tumbuh akar dan menjadi tumbuhan baru. Yang kelima ada menyambung, contohnya mangga, kopi, durian. Ini memungkinkan untuk menggabungkan beberapa sifat tumbuhan yang berbeda. Misalnya mangga yang pertama mangganya besar tetapi rasanya tidak manis. Mangga yang kedua itu mangganya kecil tetapi manis. Kita ingin mempunyai mangga yang besar dan manis, maka kita bisa gabungkan. Selanjutnya gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Gerak lokomotor adalah gerakan yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat, seperti jalan, lari, melompat, dan mengguling. Gerak non-lokomotor adalah gerakan yang dilakukan tanpa adanya perpindahan tempat. Contoh meliuk, menggoyangkan pinggul, dan bahu, menarik, menekuk, dan memutar. Gerak manipulatif yaitu gerakan yang memakai alat bantu seperti bola. Contohnya adalah melempar, menangkap, dan menyepak. Di pembelajaran 3 ini yang kita bahas adalah contoh gerakan lokomotor. Di sini ada lari. Bagaimana posisi lari seperti ada di gambar. Kepala tegak, tangan agak menggenggam, lengan di samping badan membentuk sudut 90 derajat, ujung kaki menghadap ke depan. Telapak kaki jatuh pada tumit bukan pada ujung kaki. Bahu santai tidak diangkat, badan tegap tidak membungkuk, jangan angkat kaki terlalu tinggi. Ya, ini tentang video pembelajaran 3. Ya, nantikan video selanjutnya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen untuk bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.